waktu kalian sudah SMA, jadi pemahamannya mungkin agak lebih detail daripada yang tadi Pak Guru Jidan jelaskan. Yang akan Bapak sampaikan pada siang hari ini, sebelumnya mungkin di sini KM-nya siapa? Nadif. Yang ganteng kamu. Siap? Ya, silakan doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus absensinya semua hadir? Atau ada yang hadir? Yang nggak hadir nanti dicatat ya, nanti di story ke Bapak. Pada tema siang hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Karena kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Karena tidaklah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah ketika kita tidak bersyukur kepada sesama manusia, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia yang telah membuat kebaikan kepada kita, maka hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya oleh sebab itu kita sebagai seorang anak wajib taat dan patuh apa yang orang tua dan guru kita perintahkan. Yang pertama, kenapa kita harus taat dan patuh kepada orang tua? Karena seorang anak tidak akan pernah meraih kesuksesan bila mana dia tidak pernah mentaati dan berbakti kepada kedua orang tua. Sehebat apapun seorang anak itu tidak akan pernah mampu mencapai kesuksesan bila mana tidak ada doa dan ridho daripada orang tua. Makanya kalian ini kan udah SMA, misalkan setelah selesai SMA terus ada yang kuliah, ada yang kerja. Begitu kalian misalkan aku mau kerja Pak, oh silakan. Ketika kalian mendapatkan gaji pertama, Bapak ingatkan, jangan pernah berpikiran kamu menggunakan gaji pertamamu dengan pacar. Kenapa? Karena banyak di antara kalian ketika waktu masa-masa sekolah yang berkorban untuk kalian itu siapa? Terus yang pertama kali merasakan kebahagiaan kamu ketika mendapatkan gaji pertama kali, itu yang lebih layak dan pantas itu adalah orang tua, bukan pacar. Enak aja ngurus enggak, ngebiayain enggak, biar kamu dapat uang ajak pacar. Apalagi di masa sekarang ya, mohon maaf, banyak di antara anak-anak SMA terjerumus ke dalam jurang pergaulan bebas. Ya, tadi ya. Tontonan anak sekarang kan bukan tontonan yang mendidik supaya kita sebagai anak taat dan patuh kepada orang tua, tetapi lebih cenderung melihat tontonan yang mana tidak mengimplementasikan taatnya atau patuhnya seorang anak kepada orang tua. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah menjelaskan yang mana boleh siapa yang mau bacain ayat? Sadaqallahul azim. Bacaannya bagus. Masya Allah. Harus gitu. Jadi jangan sampai kita anak SMA pas disuruh baca Quran masa gitu. Kenapa?
Karena kita sebagai umat Islam harus senantiasa mencintai Al-Quran. Ciri orang yang cinta itu rajin Baca dan juga mengamalkan apa isi daripada Al-Quran. itu. Barusan Sipa bagus bacaan Al-Qurannya. Yang lain itu harus sama ya. Iya Pak. Harus dites sama Bapak satu-satu. Artinya bisa artinya. Siapa yang membaca Saya artinya? Bapak, aku Pak. Ya, siapnya. Terima kasih. Ini adalah landasan hukum bahwa kita tidak diharuskan berbuat baik kepada orang tua, dan juga kita dilarang. Dilarang apa? Dilarang membantah apa yang diperintahkan oleh orang Tua. Jangankan membantah, kita menolak misalkan Hanif dipanggil sama ibu nih, kata Hanif teh, wah cuma liur kan. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi jangankan membentak, volume suara kita lebih tinggi daripada orang tua kita, itu juga udah dosa. Makanya kita sebagai anak jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di antaranya kita Berkata misalkan nolak disuruh mentang-mentang udah jadi sarjana Rani Rani kata mama teh, ya mah ada apa? Beli interaksi, bung cuma bau. Karena selama apa yang diperintahkan oleh orang tua kita tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka kita wajib mengikuti. Apa? Kata baginda Rasul, la ta'ata lil makhluk fi maksiatillah. Janganlah kamu mengikuti apa yang diperintahkan oleh makhluk selama itu adalah maksiat kepada Allah. Sekalipun orang tua ataupun guru ketika menyuruh kita berbuat yang dilarang oleh Allah, maka tidak wajib diikuti. Kalau gitu mah disuruh beli terasi, daek, kue, ini ya, jangan sampai sama. Misalkan. Terus selanjutnya pada ayat 24 selanjutnya. Boleh siapa lagi yang mau coba baca ayatnya? Hanif. Ya. Hafid Quran. Ya, ini seorang hafid Quran. Ya. Boleh. Depan aja ke depan. Alhamdulillah kita punya teman sekelas yang seorang hafid. Beliau pernah mondok di pesantren Al-Falah Cicalengka dan hafal berapa juz sih? 10. Terima kasih Hanif. Jadi pada ayat selanjutnya Allah menerangkan bahwa kita sebagai anak jangan pernah menyombongkan diri di hadapan orang tua. Baliknya kita harus merendah. Kalau kata orang pesantren mah kudu tawadhu. Lain cara mau duit ya. Artinya rendah hati di depan orang tua itu kita harus merasa paling hina. Orang tua yang lebih mulia daripada kita. Dan mana Allah menyuruh kita untuk mendoakan mereka dengan cara Rabbirhamhuma Allahumma gfirli wa minimal kalian setelah selesai sholat 5 waktu jangan lupa mendoakan orang tua. Kalau kalian ingin mendapatkan keberkahan di dunia ataupun di akhirat, jangan pernah lepas setelah sholat mendoakan kedua orang tua, termasuk mendoakan guru. Kenapa? Syarat kita mencapai kesuksesan di dunia pelantarannya lewat orang tua. Ketika kita ingin sukses di akhirat, maka hormatilah guru yang telah mengajarkan kita. Sehingga kita harus menghormati juga guru-guru kita, termasuk dosen-dosen kita ataupun guru-guru di sekolah kita, karena laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau tidak ada seorang guru yang mendidikku, niscaya kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Dan juga di dalam kitab Ta'limut Ta'lim diterangkan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'i habibayanin
Zakain wa hirsin wastibarin wa bugotin wastibarin wa irsali ustadin wa tuli zamanin. Ingatlah, tidaklah kalian akan meraih ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 hal. Apa yang 6 hal? 1. Zakain, memiliki intelektual yang baik, cerdas, teu boloho. Ya, kan Bapak punya murid ya, diajar Iqra dari SD kelas 1 sampai kelas 6 Iqra hiji we teu naik-naik. Kunaon ieu IQ-na di bawah rata-rata. Makanya Zakain itu artinya mempunyai IQ yang standar, bisa menerima ilmu. Kedua, wahirsin. Apa wahirsin? Bersungguh. Jadi kita bisitatin saunbi ka'an majmu'i habibayanin. Zakain wahirsin wastibarin wa bugotin wastibarin wa irsali ustadin wa tuli zamanin. Ingatlah, tidaklah kalian akan meraih ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 hal. Apa yang 6 hal? 1. Zakain, memiliki intelektual yang baik, cerdas, teu boloho. Ya, kan Bapak punya murid ya, diajar Iqra dari SD kelas 1 sampai kelas 6 Iqra hiji we teu naik-naik. Kunaon IQ-na di bawah rata-rata. Makanya Zakain itu artinya mempunyai IQ yang standar, bisa menerima ilmu. Kedua, wahirsin. Apa wahirsin? Bersungguh. Jadi tidak mungkin seseorang meraih ilmu bila mana tidak ada kesungguhan dalam mencari ilmu. Dan kedua, wastibarin, harus sabar. Kayak sekarang kita siang-siang ini harusnya tidur, ya, istirahat, kita harus belajar. Ya, sabar. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang di masa muda tidak pernah merasakan perihnya mencari ilmu, maka dia akan menangis di masa tua hidup dalam kebodohan. Mending sekarang kita ripuh-ripuh bola, tapi kegeus kolot san. Yang ketiga, yang keempat, waful gotin, harus punya bekal. Ingin meraih ilmu, minimal bekalnya, cai aqua wae mah gitu. Ya, minimal alat-alat kita yang kita perlukan untuk mendapatkan ilmu. Dan juga wa irsadi ustadin, syarat mendapatkan ilmu itu harus mempunyai guru. Karena tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu secara otodidak, apalagi ilmu agama. Karena kalau kita di dalam agama, di dalam ilmu agama tidak mempunyai guru, menurut sebagian ulama, man la syaikhala fasyaiton syaikhuhu. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama tanpa guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus punya guru, harus punya mentor di dalam segala hal. Yang terakhir, wa tuli zamanin, mencari ilmu itu, ingin dapat ilmu yang tepat itu harus masa waktunya yang lama. Nggak bisa setahun 2 tahun, harus ada jenjang yang lama sehingga kita mendapatkan ilmu. Ya, mungkin dari apa yang Bapak paparkan ada yang ditanyakan. Gak apa-apa, sok mau curhat tentang apa juga bisa. Mau konsultasi, ya. Jadi intinya kita sebagai seorang anak wajib taat dan patuh kepada orang tua dan guru agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, terakhir kalau nggak ada yang nanya, Bapak mau ngasih reward, tapi harus yang bisa jawab. Ya, langsung aja Bapak mah yang bisa ngacung. Dari yang apa Bapak jelaskan tadi, apa diantaranya syarat untuk mendapatkan ilmu? Jawab, Isma, apa? Bersungguh-sungguh itu yang itu. Kan kamu udah ngacung. Yang cerdas. Terus minimal 3. Punya bekal, ada guru, Iya. yang panjang. Ya, ini ada ini. Masya Allah. Sama lagi.
Apa landasan hukum bahwa kita wajib menghormati dan taat kepada orang tua dan guru? Cung, si Pak. Pak. Al-Isra ayat 23 dan 24. Kami selalu aman. Kalau di bumi ya. Satu lagi. Jazakallah, Pak. Ada lagi. Dari penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, apa kira-kiranya kita sebagai anak, sebagai bentuk wujud kita berbakti kepada orang tua di masa-masa sekolah sekarang? Boleh. Gimana Pak? Mendoakannya Saya, Pak. Terus? Aduh. Itu tadi ada Aku, Pak. Kuliah sekolah, Pak. Sekolah SMA dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dengan jujur. Ya. Berat buat Ya, kayaknya Makasih, sekian Pak. ya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada benar dan manfaatnya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan yang Bapak sampaikan. Sekian. Sebelumnya berdoa dulu. Pimpin siapa? Mar. Baik semuanya, sebelum kita pulang, kakek nenek berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati boleh. Selesai. Syekh salam. Assalamualaikum.